Baik, selamat siang untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Ya, untuk pertanyaan 1, bagaimana penerapan teori behavioristik, sosial kognitif, dan konstruktivisme? Ya, teori behavioristik sendiri merupakan teori belajar yang mengatakan bahwa selama proses belajar terjadi, karena adanya hubungan dari rangsangan dan daya tanggapan dan difokuskan pada perubahan perilaku siswa akibat adanya rangsangan tersebut. Contoh penerapannya bisa kita lihat bersama. Misalkan dalam proses pembelajaran, guru memberikan stimulus kepada peserta didik dan peserta didik memberikan respon. Contoh kasusnya adalah peserta didik melakukan pelanggaran harus diberi hukuman sehingga siswa atau peserta didik tersebut menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran lain, dan siswa yang berprestasi mendapat apresiasi berupa pujian atau hadiah agar peserta didik tersebut lebih termotivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar. Yang berikut teori sosial kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Teori kognitif sosial adalah teori yang menggambarkan pengaruh pengalaman, tindakan, dan faktor lingkungan pada diri seseorang. Contoh penerapan, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik di dalam kelas serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara dan diskusi. Dalam proses, guru meminta siswa merefleksikan pengalaman mereka melalui laporan harian, kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang berikut, teori konstruktivisme. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Teori konstruktivisme dalam proses belajar yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas dan belajar dari pengalaman siswa atau peserta didik. Contoh penerapannya, seorang guru meminta siswa membuat karya tulis mengenai banjir. Sebelumnya guru dan siswa mempelajari bencana yang ditimbulkan terkait air tersebut. Guru mengadakan diskusi mengenai penyebab-penyebab banjir dan langkah umum yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Kemudian setelah semua sesi pembahasan tersebut selesai, peserta didik secara individu membuat rangkuman dan menulis cara mencegah banjir di daerah mereka. Yang kedua, model pembelajaran apa yang cocok untuk teori belajar konstruktivisme? Baik, model pembelajaran yang cocok untuk teori belajar konstruktivisme yang pertama itu model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Ada 26 model pembelajaran yang bisa digunakan dalam teori konstruktivisme. Yang pertama yang kami gunakan adalah discovery learning. Adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, menemukan dan membangun pengalaman serta pengetahuan pada masa lalu, menggunakan intuisi, imajinasi, dan kreativitas, dan mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan kebenaran baru. Yang kedua, PBL atau Problem Basic Learning. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat menemukan permasalahan dan dapat memecahkan masalah tersebut dengan melalui proses berpikir yang memberikan pengetahuan baru. Rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas. Gambaran kasus sebagai berikut. Yang pertama, Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Yang kedua, Samuel 10 tahun itu yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut untuk gagal yang kuat. Yang ketiga, Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka.
Yang keempat, Robert 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya atau orang tuanya tidak dapat dihubungi. Untuk permasalahan pertama, Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Strategi yang kami buat sebagai guru adalah kami terlebih dahulu melakukan pendekatan untuk memahami karakternya, memberikan penjelasan dan contoh tentang pengalaman hidup seseorang yang pernah gagal namun sekarang ia sudah menjadi orang sukses, dan memberikan penegasan bahwa tidak selamanya hidup itu selalu berada di atas, namun setiap proses kehidupan pasti ada resikonya, yaitu kegagalan. Yang kedua, Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Strategi yang kami gunakan atau kami lakukan sebagai guru yaitu kami melakukan pendekatan dengan cara mengajak Sandra berkomunikasi, memberikan nasihat bahwa semua peserta didik atau teman-teman memiliki kelebihan masing-masing. Kemudian dalam proses belajar, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat proyek untuk mengukur kemampuan masing-masing siswa dan diplenokan di kelas agar Sandra bisa melihat kemampuan teman-temannya yang lain. Yang berikut, Samuel 10 tahun. Itu bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Strategi yang kami buat sebagai seorang guru adalah kami terlebih dahulu melakukan pendekatan untuk memahami karakternya, memberikan penjelasan dan contoh tentang pengalaman hidup seseorang yang pernah gagal namun sekarang ia sudah menjadi orang sukses, dan memberikan penegasan bahwa tidak selamanya kehidupan itu selalu berada di atas, namun proses kehidupan pasti ada resiko, yaitu kegagalan. Yang berikut, Robert 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Orang tuanya tidak dapat dihubungi. Strategi belajar yang dapat kami lakukan yaitu melakukan pendekatan dengan orang tua walinya untuk membicarakan masalah Robert yang kurang minat ke sekolah, lalu bersama-sama mencari solusi yang tepat untuk masalah ini, dan guru di sekolah melalui memberi perhatian lebih kepada Robert agar ia merasa diperhatikan dan memiliki motivasi untuk semangat dalam sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.